Saudara Presiden Joko Widodo dan Menteri Kesehatan mengumumkan kasus corona pertama di Indonesia. Ngos-ngosan, ini adalah new normal untuk ekonomi Indonesia. Sepinya pembeli membuat puluhan pedagang di Mall CBD Ciledug, Tangerang memilih tutup pada Selasa siang. Pandemi COVID-19 membuat sektor ekonomi dan dunia usaha terpukul. Petugas gabungan membubarkan paksa pengunjung sebuah warung kopi. It has been a year since COVID-19 emerged. ILO conducted e-commerce training between May and August in 2020, targeting business owners and workers in the retail sector. I am pleased to share the story of two female participants, Ibani and Ibdifa, who upgraded their technological skills to become more competitive in the midst of the crisis. Perkenalkan, saya Diva. Saya seorang ibu rumah tangga yang berdomisili di daerah Bekasi, Jawa Barat. Yayasan tempat saya bekerja sebelumnya harus menghentikan kegiatannya karena adanya pandemi ini. Sehingga yang terpikirkan oleh saya adalah bagaimana saya bisa tetap produktif dan juga bisa meningkatkan skill walaupun saya di rumah saja. Kelihatan dupernya? Nama saya Ani Juwairia. Saya tinggal di Samarinda, Kalimantan Timur. Pekerjaan saya selama ini sebagai wirausaha. Ini toko peninggalan orang tua ya, dan menjadi toko keluarga. Sudah ditetapkan di situ, toko itu berdiri tidak hanya profit oriented, tapi dikerjakan untuk kegiatan sebuah yayasan. Jadi saya mengelolanya dari jarak jauh seperti ini. Nah, memang COVID ini juga di satu sisi sesuatu yang membuat kita berat sekali karena memang omset menurun gitu kan. Toko juga tidak bisa buka secara penuh. Tapi di sisi lain juga menjadi pendorong untuk berjualan secara online karena dengan online itulah salah satu cara supaya omset kita kalaupun tidak menaik ya minimal tidak menurun. Persoalannya bagi kami adalah pengetahuan untuk menjual barang dagangan melalui online itu sangat terbatas. Saat ini, saya sedang mengembangkan sebuah aplikasi bernama Jelajah Negeri. Saya bisa mengembangkan aplikasi ini berkat adanya pelatihan dari ILO lewat program Women in STEM pada pertengahan tahun lalu. Selama 2 bulan berturut-turut, saya mendapatkan ilmu yang sangat banyak. Setelah saya merasa karena untuk masuk itu juga bagi saya sudah mengagetkan, jadi ketika saya mengikuti pelatihan, saya sangat serius untuk mengikuti setiap sesi. Di pelatihan pembuatan aplikasi ini, saya terpikir untuk membuat aplikasi yang berkaitan dengan kegiatan literasi. Kegiatan yang dulunya kami bisa lakukan sebelum pandemi, tetap bisa kami lakukan. Karena memang sebelumnya saya bekerja di yayasan yang berkaitan juga dengan kegiatan literasi. Kami juga diajarkan bagaimana pengembangan bisnisnya untuk di masa depan. Karena sebagai orang awam, kami tidak memiliki dasar-dasar untuk membuat aplikasi. Dan coach-coach dari Clevio sangat membantu kami untuk bisa mengembangkan aplikasi-aplikasi yang kami buat. Dan alhamdulillah, ilmu yang didapat dari pelatihan tersebut sudah mulai diimplementasikan di toko kami. Bisnis model kanvas yang saya membuat tim yang untuk berjualan online di toko saya. Tim yang terdiri dari karyawan saya sampaikan terutama tentang BMC, bisnis model kanvas, dan ternyata mereka cepat sekali mengerti dan dengan cepat membuat perencanaan apa saja yang mau dijual pada bulan ini,
bagaimana cara menjual, siapa sasarannya. Keterampilan untuk membuat foto, ya pelan-pelan kita tingkatkan juga. Saya terpikir untuk membuat kegiatan literasi dalam aplikasi Jelajah Negeri tersebut. Jadi di aplikasi Jelajah Negeri ini, setelah membaca cerita, anak-anak akan diberikan beberapa soal yang berkaitan dengan cerita tersebut. Jadi nanti mereka jawab dan mereka bisa mendapatkan skornya. Harapannya adalah kegiatan literasi ini bisa mereka lakukan dengan menyenangkan, mereka senang, dan kemampuan literasi mereka juga bisa meningkat lewat aplikasi Jelajah Negeri. Dan alhamdulillah hasilnya sekarang luar biasa menurut saya. Tadinya kan saya berpikir hanya sebagai toko eceran, ternyata banyak konsumen itu malah inginnya jadi reseller. Jadi malah berjualan dalam bentuk grosir. Dalam bulan Desember agak terasa hangat lah pembeli. Banyak reseller-reseller yang menjadi pelanggan kami selain pelanggan retail biasa. Saya sangat bersyukur bisa mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pelatihannya dan juga mendapatkan kesempatan lanjutan untuk kegiatan mentoring pada akhir tahun lalu, dan semoga lewat aplikasi Jelajah Negeri ini bisa dimanfaatkan oleh sebanyak-banyaknya anak-anak di Indonesia. Kami merancang pelatihan e-commerce di awal pandemi sebagai tanggapan akan krisis yang kita hadapi secara global. Semangat Ibu Ani dan Ibu Diva menunjukkan bahwa di tengah krisis sekalipun masih ada kesempatan untuk meningkatkan kemampuan guna menciptakan dan memanfaatkan peluang kerja dan peluang bisnis di tengah pandemi dan setelah pandemi berakhir.